Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mahasiswa. Ya, selamat datang di kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah lulus di universitas ini. Jadi hari ini kita akan keliling kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Aropa dan nama saya Devika Feriana Sari. Hari ini kita akan keliling kampus lewat media virtual karena kondisi yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman, jadi ini kita lihat ini adalah kampus 1, dan di kampus 1 ini kita ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi Sosial dan Fakultas Teknik Teknologi Informasi. Kemudian di kampus 1 juga ini kita ada rektorat. Lama-lama, yuk kita mari cek. Nah teman-teman, pertama kita ini ada di lobi rektorat. Buat kalian yang biasanya tanya untuk PMB atau tanya-tanya tentang Unjani, kalian bisa ke lobi karena nanti di sana kita bakal ada staff yang ngajak kalian buat sharing-sharing tentang Unjani. Nah dari lobi, kalau kalian belok kanan, kalian akan ada di ruang BPH. Kemudian di ujung situ adalah staf dari Rektorat Unjani Yogyakarta. Nah, kalau dari lobi nanti kalian belok kiri, kalian bakal ada di ruang rektor. Nah, kalau kalian lihat masuk ke sini, ini untuk di sebelah kanan kita ada ruang rektor, dan untuk di sebelah kiri ini kita ada ruang warek 1 dan warek 2. Kemudian, kalau misalkan biasanya dosen-dosen pada rapat, itu kita ada ruang rapat sendiri di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat ruang rapat, dan untuk di sana kita juga ada ruang kesehatan. Kemudian setelah itu untuk yang sebelah sana kita ini ada ruang dosen untuk FTTI, dan di sana juga ada lift yang bisa kalian gunain pada saat tertentu. Nah, selanjutnya kita akan naik ke lantai 2. Untuk di lantai 2 ini kita ada beberapa ruang kelas dan ospek. Kemudian biasanya di sini untuk kelasnya itu ada ruang 2A sampai ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Hanya ada H1 dan H2 juga. Nah, teman-teman, ini adalah ruang kelas 2A yang biasanya digunakan untuk perkuliahan, dan fasilitas di Unjani lumayan lengkap seperti ada AC, ada proyektor, ada beberapa alat tulis yang sudah disediakan sama kampus, dan beberapa alat lainnya yang mendukung perkuliahan kalian. Nah, untuk di lantai 2 ini kita juga ada ruang ospek. Nah, buat kalian anak FTTI yang mau urus berkas, kalian bisa langsung ke ospek aja karena di sini nanti bakal diterangin sama staf. Di lantai 2 ini juga ada ruang dekan dan ruang wadek. Terus nanti di ujung lorong sana juga masih ada kelas di lantai 2. Nah, selanjutnya kita akan naik ke lantai 3. Untuk di lantai 3 ini kita lebih banyak untuk ada lab komputernya dan ada beberapa ruang kelas juga. Selain itu untuk ruang server itu juga kita ada di lantai 3. Nah, untuk lab komputernya kita ada lab komputer 3A, ada 3B dan 3C. Kemudian di lantai 3 ini juga kita ada ruang fungsi. Ini fungsinya buat server atau ngurusin jaringan di kampus kita. Nah, ini adalah lab komputer 3A. Kalian bisa lihat teman-teman. Nah, selain ada lab komputer dan ruang fungsi, di lantai 3 ini juga ada ruang kelas, ada 3A dan 3B dan 3C. Nah, selanjutnya di lantai 3 ini kita juga ada lab observasi. Nah, selanjutnya kita ada di lantai 4. Di lantai 4 ini ada ruang dosen, ruang ospeknya untuk Fakultas Ekonomi Sosial, ada ruang dekan untuk FES juga, dan ada auditorium. Ada ospeknya FES. Nah, buat kalian yang mau ngurusin pemberkasan kalian bisa langsung aja ke lantai 4. Nah, untuk ospeknya FES ini juga gabung sama layanan keuangan. Nah, jadi buat kalian yang mau verifikasi pembayaran kalian bisa langsung ke lantai 4 aja. Jadi di belakang gedung utama kampus 1 itu ada halaman dan ada beberapa gazebo buat kalian belajar. Terus di sebelah kanan ini ada ruang administrasi keuangan FTTI dan ruang kemahasiswaan. Kemudian yang atas akan ada perpustakaan. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu akan ada kantin dan atasnya ada musola.
belakang kampus 1 itu ada ruang perpustakaan yang kalian bisa lihat. Halo Ahmad Yani Muda, sekarang ini kita berada di Kampus 2 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ya, tadi sudah kita keliling di kampus 1, sekarang di kampus 2 ya. Nah, oke, untuk kampus ini khusus di Fakultas Kesehatan. Untuk rekan kali ini saya didampingi oleh Halo, nama saya Kurnia Safitri. Kak Kurnia juga sebagai mentor ya Kak? Ya, saya mentor kelompok 45. Say hello dulu pada adik-adiknya. Halo, kelompok 45. Ya, tidak berlama-lama lagi, biar cepat kita langsung masuk ke dalam. Kita sudah berada di dalam ruangan lobi kampus Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ini untuk bagian lobinya bisa dilihat sendiri. Oke, untuk sebelah kanan bagian lobi kita bisa ke ruangan dekan, wakil dekan, ruang rapat, ruangan keuangan dan ruangan umum. Yuk kita cek ruangannya bagaimana. Ya, ini untuk ruangan arsip BAA. Jika kalian bermasalah di keuangan bisa ke ruangan sini untuk mengurusi bagian keuangan. Sebelah kanan ada ruangan dekan dan ruangan sekretaris. Ini ruangannya, berhubung dikunci jadi tidak bisa masuk ya. Ya, di sini ada bagian sebelah kanan ada ruangan wakil dekan 1, wakil dekan 2, ada ruang rapat pimpinan juga. Untuk sebelah kiri ada ruangan bagian umum, bagian keuangan dan bagian kesekretariatan. Oke, untuk di sebelah kiri saya ada namanya ruangan BAA atau bagian administrasi akademik. Untuk sebelah kiri bagian lobi kita akan masuk ruangan yang ada di sini. Nanti ada ruangan transit dosen, ruang kesehatan, ruang server, ruang konseling. Ada juga salah satu laboratorium dari prodi RMIK. Next, kita lihat ruangannya. Untuk kalian yang prodinya RMIK atau rekam medis dan informasi kesehatan, ini untuk lab skill RMIK yang pertama. Oke, untuk di bagian depan di samping sebelah kanannya pos jaga satpam ada ruangan pendaftaran mahasiswa baru. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian datang ke Jogja, ini ruangan untuk kalian daftar di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Oke, kita lihat ruangannya. Ya, tadi sudah selesai kita jelaskan untuk lantai 1. Kita sekarang ke lantai 2. Let's go. Ya, sekarang kita sudah ada di lantai 2. Lihat kondisinya seperti ini untuk lantai 2. Untuk di sebelah kiri saya itu ada ruang tutorial. Untuk kalian prodi keperawatan biasanya sering menggunakan ruang-ruang tutorial 21, 22 sampai 24. Di sebelah kiri juga ada ruang kelas dari 21 sampai 23 ada ruang kelasnya. Monggo kita cek. Untuk ruang tutorial biasanya untuk prodi-prodi seperti perawat, bidan sering menggunakan ruang tutorial untuk berdiskusi. Nah, di sini kebetulan tidak bisa dibuka, kita cukup lihat depannya saja. Juga ini bisa sebagai tempat di mana kakak-kakak kita ujian skripsinya juga di sini nih, biasanya. Ini untuk ruangan tutorialnya. Ya, untuk di sebelah kanan lantai 2 itu ada ruang P3M atau Pusat Penelitian Pengabdian pada Masyarakat. Jadi untuk ruangan ini biasanya digunakan untuk kakak-kakak tingkat kita mengajukan skripsi ataupun izin-izin di ruang P3M ini. Di sebelah ini juga ada ruang kelas sama seperti tadi dan di pojoknya ada perpustakaan. Let's go, kita lihat. Ya, untuk di lantai 2 sendiri ada perpustakaan Fakultas Kesehatan. Ini untuk perpustakaannya kita tidak bisa masuk karena kuncinya dibawa oleh petugas lab. Ini penampilan luarnya. Ya, dari perpustakaan kita ke kanan, di sini ada berbagai macam laboratorium. Ini biasanya digunakan untuk prodi teknologi bank darah. Di sini lengkap untuk laboratoriumnya dan di sebelah kirinya nanti ada ruang prodi keperawatan. Kita cek untuk ruangannya. Ya.
Di sini di belakang saya ada ruangan lab komputer. Jadi mahasiswa untuk RMIK biasanya sering di lab komputer. Terus di belakang sebelah kanan saya ini ada ruangan laboratorium khusus teknologi bank darah. Kita cek untuk ruangannya. Untuk sebelah kiri saya ini ada laboratorium komponen darah. Untuk sebelah kanan saya ini ada laboratorium IT TBD. Next kita lihat laboratorium. Nah, ini ada loker-loker. Jika kalian ingin menyimpan barang di loker ya, jangan biasakan sembarangan. Terus di sini ada laboratorium uji mutu darah. Sebelah kiri saya ada pengambilan darah. Terus di belakang saya ada seleksi pendonor. Ini lengkap untuk prodi teknologi bank darah. Jadi untuk kalian prodi teknologi bank darah ini laboratorium kalian. Oke, di lantai 2 ini juga kita akan ketemu di ruang prodi ilmu keperawatan. Untuk kalian anak-anak prodi keperawatan, jika kalian ingin mengumpulkan tugas, ingin menemui dosen, ini untuk ruangannya. Ya, untuk di lantai 2 juga kita akan sebelah kiri saya itu ada ruang rapat dosen, biasanya digunakan untuk dosen-dosen ingin rapat. Untuk di sebelah kanan saya itu ada ruang prodi RMIK dan ruang prodi kebidanan. Nah, untuk kalian yang ingin mengumpulkan tugas, mengambil absen, bertemu sama dosen, ini untuk ruang prodi khusus dosen kebidanan dan RMIK. Oke, sebelum kita lanjut ke lantai 3, kita turun lagi ke lantai 1 karena akan ada beberapa ruangan di sini. Soalnya karena pandemi Covid ini kita tidak bisa lewat jalur sebelah selatan ya, jadi keluar masuk harus lewat lobi. Nah, kita turun. Ya, ini lantai 1 tapi di bagian gedung yang lain. Untuk di sebelah kanan saya itu ada ruang CBT atau komputer based test. Biasanya kalau kita lagi ujian kita menggunakan ruangan tersebut untuk kita lagi ujian. Terus setelah itu ada ruang konseling, ruang TIK. Untuk sebelah kiri saya itu ada ruang laboratorium skill rep RMIK yang kedua. Tadi yang pertama di sana, yang keduanya di sini. Oke, sekarang kita akan naik ke lantai 3 dan ke lantai 4. Untuk lantai 3 dan lantai 4 akan dipandu oleh Kak Kurnia. Silakan Kak. Untuk lantai 3 ini jadi banyak ruang ya. Jadi yang pertama ada ruang ujian KTI atau skripsi, kemudian labnya juga lengkap di lantai 3. Ada lab keperawatan, lab farmasi, lab kebidanan dan juga teknologi bank darah. Ayo kita lihat. Nah, di sini ada ruang kelas yaitu ruang 301. Kemudian di sebelahnya ada laboratorium farmasi. Nah, untuk kalian yang prodi farmasi, di sini ada laboratorium farmasi klinik dan komunitas, kemudian di sini ada laboratorium bahan alam. Oke, untuk sebelah kanan lantai 3 ada ruang ujian KTI atau skripsi. Kemudian di sana ada laboratorium lagi untuk prodi farmasi dan juga di sebelah sini ada ruang kelas. Nah, ini dia laboratorium biofarmakologi untuk kalian yang memilih prodi farmasi. Laboratorium kimia farmasi, di dalamnya peralatannya juga sudah lengkap semua, jadi bisa untuk praktek segala hal. Oke, ini ada laboratorium farmasi lagi, ada laboratorium teknologi farmasi. Jadi kalian yang prodi farmasi harus semangat ya, karena laboratorium kita sudah lengkap semuanya. Oke, saatnya kita menuju ke ruang laboratorium kebidanan dan juga keperawatan. Ada laboratorium komunitas, gerontik, dan gawat darurat, semuanya lengkap. Ini ada ruang senam dan yoga. Biasanya untuk prodi keperawatan dan juga kebidanan masuk ke ruang ini untuk melakukan senam atau yoga atau praktikum. Oke, untuk sebelahnya ada laboratorium keperawatan gerontik. Jadi, laboratorium keperawatan gerontik itu di dalamnya nanti ramah lansia. Jadi, disetting benar-benar mirip untuk keperawatan gerontik. Baik, untuk sebelahnya tadi ada laboratorium keperawatan komunitas. Di sini digunakan untuk praktikum juga. Oke, untuk kalian yang prodinya TBD atau teknologi bahan darah, di lantai 3 ini ada lab lagi yaitu laboratorium serologi golongan darah.
Lanjut lagi, di sini ada laboratorium keperawatan gadar atau bisa disebut dengan gawat darurat untuk praktikum gawat darurat keperawatan. Nah, ini sekarang untuk kalian yang memilih prodi bidan, di sini ada laboratorium kebidanan. Nah, di sini ada ruang laboran ya. Kalian bisa masuk, kemudian meminjam alat bisa, kemudian untuk meminjam kunci loker juga bisa. Nah, di sini ada lab bersama ya. Biasanya juga dibuat untuk kalian-kalian untuk ujian. Disetting seperti ramah anak. Ini peralatannya lengkap ya, biasanya juga digunakan untuk prodi kebidanan juga. Jadi lengkap ya, laboratorium kebidanan dan keperawatan. Di sini juga tersedia loker yang sangat banyak untuk menampung tas atau sepatu kalian. Nah, untuk kalian prodi TBD dan juga prodi farmasi, kalau mau menemui dosen, langsung saja ke lantai 3. Di sini ruangnya. Oke, kita lanjut ke lantai 4 ya. Di lantai 4 ada ruang amfiteater, ada ruang kelas 401 dan juga ruang tutorial. Ruangan 401 di sini biasanya digunakan untuk kelas gabung. Kapasitasnya bisa mencapai 120 orang. Ini sama juga ya. Ini adalah ruang amfiteater. Di sini juga digunakan untuk kelas besar. Oke, jadi di lantai 4 ini ada ruang tutorial. Jadi di ruang tutorial ini digunakan untuk kalian untuk berdiskusi, bisa juga untuk presentasi juga. Nah, di sini biasanya digunakan untuk kalian yang memilih prodi keperawatan dan juga prodi kebidanan. Tadi sudah diajak keliling ya, mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Sudah melihat laboratorium juga kan, lengkap kan di sini. Nah, sekarang kita lihat di bagian halaman dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di belakang saya ada koperasi, ada ruangan BEM fakultas, ada ruang UKM, dan ada ruang UKM musik juga. Oke, untuk kalian yang hobinya nanti akan mengikuti organisasi, ini untuk ruangan kalian, ruangan himpunan mahasiswa. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi rapat di ruangan ini. Untuk ruangan yang ini sampai belakang sana sebenarnya ini adalah gedung serbaguna atau GSG. Tapi karena kondisi saat ini, jadi ini bisa digunakan sebagai kelas juga, bisa digunakan sebagai gedung serbaguna juga. Untuk sebelah kanannya ada lapangan, tadi sudah kita shoot dari atas, sekarang kita lihat dari bawahnya. Oke, tadi kita sudah masuk lewat lobi, tapi ini salah satu jalan untuk menuju ke lantai 4 juga. Nah, di dalam tadi ada lab RMIK 2, ada juga untuk komputer based test atau CBT, nanti kalau kita ujian, ini juga salah satu jalannya. Ya, untuk program studi RMIK ini laboratorium yang ketiga ya, jadi ada di halaman belakang. Ya, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani mempunyai satu asrama khusus untuk putri-putri ya. Jadi untuk kalian yang cewek, kalau kalian tidak mau ngekos, ini bisa ada asrama untuk mempermudah kalian agar tidak terlalu jauh dari lingkungan kampus. Ya, untuk kalian yang beragama Islam, jadi Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani ada satu masjid namanya Masjid Al-Mukhlis ya. Jadi bisa lewat belakang asrama kita menuju ke masjidnya. Yuk. Ya, ini adalah tampilan Masjid Al-Mukhlis Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ya. Jadi kalau kalian mau sholat, mau menenangkan diri, bisa ke masjid ya.
kita udah selesai ya kampus turnya keliling kampus 1 dan kampus 2. Ya, udah nggak sabar kan pengen datang sendiri melihat kampusnya. Jadi semangat untuk teman-teman dalam menghadapi PKKMB ini dan jaga selalu kesehatannya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.